Karena begitu penting peristiwa kelahiran Yesus Sang Putra, sehingga ketika Anda mempersiapkan sesuatu yang penting, peristiwa penting, maka Anda juga butuh mempersiapkan segala sesuatu. Halo, saya Romo Gandhi. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Cerita kali ini kita akan membahas tentang tradisi masa Advent dan mengapa kita wajib membahasnya. Ini menjadi terkait dengan apa yang kita rayakan hari ini. Kita masuki itu masa Advent, dan apakah itu? Nah, karena begitu penting peristiwa kelahiran Yesus Sang Putra, sehingga ketika Anda mempersiapkan sesuatu yang penting, peristiwa penting, maka Anda juga butuh mempersiapkan segala sesuatu. Dan karena kelahiran Yesus Sang Putra itu penting, sehingga gereja juga mempersiapkan kita, mempersiapkan umatnya untuk memperingatinya. Dan masa persiapan ini yang kita kenal dengan masa Advent. Maka sesuai dengan seperti dalam kebanyakan khotbah di awal Advent oleh para imam, para gembala kita, kata Advent sendiri berasal dari kata Adventus dari bahasa Latin yang artinya kedatangan. Maka masa Advent yang kita kenal sampai saat ini itu merupakan sebuah masa untuk mempersiapkan umat akan kedatangan Sang Mesias. Dan masa Advent ini sebenarnya telah melalui perkembangan yang cukup panjang, telah melalui perkembangan yang tidak singkat, tetapi perkembangannya begitu panjang. Nah, bagaimana cara melihat perkembangannya? Pada tahun 590, Sinode di Makon, Gaul, menetapkan masa pertobatan dan persiapan kedatangan Kristus. Tahun 590. Dan itu juga kita menemukan bukti dari homili minggu kedua masa Advent dari Santo Gregorius Agung masa kepausan 590 sampai 604. Dan juga dari Galatian Sacramentari kita dapat melihat ada sebuah proses atau adanya 5 minggu masa Advent. 5 minggu masa Advent yang kemudian diubah menjadi 4 minggu oleh Paus Gregorius ke-7. Paus Gregorius ke-7 itu mengubah 5 minggu masa Advent menjadi 4 minggu. Dan sampai sekarang masa Advent ini itu dimulai dari hari Minggu terdekat dengan tanggal 30 November. Dan di dalamnya kita juga merayakan Hari Raya Santo Andreas. Dan selama 4 minggu ke depan sampai kepada Hari Raya Natal, yaitu pada tanggal 25 Desember. Nah, itu prosesnya. Dan masa Advent juga berkaitan dengan pemerenungan akan kedatangan Kristus. Kristus memang telah datang ke dunia dan ia akan datang kembali di akhir zaman. Namun ia tidak pernah meninggalkan gerejanya dan catatannya adalah selalu hadir di tengah-tengah umatnya. Maka dikatakan bahwa persiapan atau peringatan Advent merupakan perayaan akan 3 hal. Apa saja? Yaitu peringatan akan kedatangan Kristus yang pertama di dunia, kelahirannya, inkarnasinya, juga kehadirannya di tengah gereja lewat sebuah peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus atas para rasul, dan itulah yang menjadi sebuah proses bagaimana gereja selalu ditemani oleh penyertaan Allah Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah penantian akan kedatangannya kembali di akhir zaman, dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kapan itu terjadi. Maka kata Advent harus dimaknai dengan arti yang penuh, arti yang utuh, yaitu dahulu, sekarang, dan di waktu yang akan datang. Dahulu,
sekarang, dan di waktu yang akan datang. Dan ini adalah dasar dari pengertian 3 macam kedatangan Kristus yang dipahami oleh gereja Katolik. Dan pemahaman ini itu menjiwai persiapan rohani kita, menjiwai persiapan rohani umat. Dan hal ini tercermin dalam perayaan-perayaan liturgi dalam gereja Katolik. Sebab di antara kedatangannya yang pertama di Bethlehem dan kedatangannya yang kedua di akhir zaman, Kristus tetap datang dan hadir di tengah-tengah umatnya. Nah, hanya saja masa Advent menjadi istimewa, menjadi sangat spesial, karena secara khusus gereja mempersiapkan diri untuk memperingati peristiwa besar penjelmaan Tuhan, atau menjelang peringatan hari kelahirannya di dunia. Maka Katekismus Gereja Katolik KGK 529 menuliskan dengan sangat indah, dalam perayaan liturgi Advent gereja menghidupkan kembali penantian akan Mesias. Dan dengan demikian umat beriman mengambil bagian dalam persiapan yang lama menjelang kedatangan pertama penebus, dan memperbarui di dalamnya kerinduan akan kedatangannya yang kedua. Maka dengan merayakan kelahiran dan mati syahid sang perintis, gereja menyatukan diri dalam kerinduannya dalam sebuah refren, ia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Inilah yang menjadi slogan hidup dari Yohanes Pembaptis. Dan kita bisa temukan dalam Yohanes 3 ayat 30. Pada masa Advent ini, umat Katolik diajak untuk melakukan ulah kesalehan yang baik. Dan ulah kesalehan yang baik ini itu berakar selama berabad-abad dalam gereja Katolik. Dan ulah kesalehan ini bertujuan untuk membantu, mempersiapkan diri kita, mempersiapkan umat untuk menyambut kedatangan Sang Mesias yang begitu luar biasa spesial. Maka Kongregasi Ibadat dan Tata Tertib Sakramen, Direktorium tentang Kesalehan Umat dan Liturgi, Asas-asas dan Pedoman, mengatakan bahwa semua ulah kesalehan ini mengingatkan umat akan Sang Mesias yang sebelumnya telah dinubuatkan melalui perantaraan para nabi dalam Perjanjian Lama. Maka ulah kesalehan ini juga mengingatkan umat Allah, mengingatkan kita akan Kristus yang lahir dari perawan Maria yang begitu banyak kesulitan dan akhirnya pun terlahir. Namun kita tahu bahwa terlahirnya di mana? Di kandang, di tempat yang kurang layak. Maka kalau Anda sekarang sudah memahami sedikit tentang tradisi masa Advent, harusnya Anda yang memahami itu mempersiapkan dengan lebih baik dibandingkan yang lain yang belum mengenal dan memahami tradisi masa Advent ini. Selamat masuki masa Advent bagi kita semua yang merayakannya. Semoga masa ini betul-betul dan benar-benar dipersiapkan dengan sangat baik, sehingga dalam penantian yang luar biasa itu kita sungguh mempersiapkan dan pada akhirnya merayakan dengan baik, karena persiapan kita pun sangat baik. Maka kita ketemu lagi dalam cerita Mo Gandhi yang berikutnya. Saya Romo Gandhi, salam.